Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dari kelas 11 TKJ 1 sampai kelas TKJ 4. Semoga kalian masih tetap semangat terus ya, dan masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, hari ini masuk pada pertemuan kita yang ketiga, yaitu kita akan melanjutkan mata pelajaran kita teknologi layanan jaringan dengan materi komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Nah, kita masuk pada karakteristik dasar komunikasi data. Nah, di sini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengiriman. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Nah, yang kedua yaitu akurasi. Di sini maksudnya adalah sistem harus memberikan data yang akurat. Nah, ketiga yaitu ketetapan waktu. Di sini maksudnya adalah sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Nah, kita masuk pada bagian yang keempat yaitu jitter. Di sini adalah mengacu pada variasi waktu kedatangan paket. Nah, seperti itu. Kita masuk pada teknologi jaringan telekomunikasi. Nah, di sini dibagi menjadi 3, yaitu pada transmisi, yang kedua switching, yang ketiga adalah signaling. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu transmisi. Transmisi di sini memiliki 5 poin. Yang pertama adalah proses membawa informasi antar endpoint di dalam sistem atau jaringan. Nah, poin yang kedua yaitu sistem transmisi yang sekarang menggunakan 4 buah medium transmisi, yaitu kabel tembaga, kabel serat optik, atau gelombang radio. Nah, poin yang ketiga adalah cahaya pada ruang bebas, misalkan inframerah. Nah, poin yang keempat adalah dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral atau router. Nah, poin yang kelima adalah keseluruhan sistem transmisi ini disebut jaringan transmisi atau jaringan transport atau transport network. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua yaitu switching. Di sini memiliki 2 poin, yaitu yang pertama, suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan atau men-switch ya, panggilan atau pada jaringan telepon. Nah, yang kedua yaitu mengarahkan atau memforward paket dari suatu link ke link yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu signaling. Di sini memiliki 4 poin. Yang pertama adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan, misalkan perangkat di pelanggan atau switch, dan sebagainya ya. Yang kedua adalah untuk membentuk, mempertahankan, dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Yang ketiga yaitu proses signaling dilakukan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengangkat headset telepon untuk melakukan panggilan, maka akan terdengar nada panggil. Nah, bagian yang keempat itu dial tone. Ini adalah bahwa sentral telepon siap menerima informasi nomor yang dituju. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk pada proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, komunikasi data adalah hubungan atau interaksi atau pengiriman dan penerimaan antar device yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, baik yang dengan jangkauan sempit maupun dengan jangkauan yang lebih luas. Nah, ini adalah gambar skema proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, di sini ada beberapa pengertian. Nah, yang pertama yaitu source. Gambar di atas nomor 1 menunjukkan source. Di sini dikatakan source adalah alat membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Nah, contohnya apa? Telepon dan PC. Yang kedua, gambar kedua di sini menunjukkan transmitter atau pengirim. Nah, biasanya data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Nah, gambar yang ketiga di situ ada sistem transmission atau sistem transmisi. Nah, di sini apa? Di sini berupa jalur transmisi tunggal. Nah, atau single transmission line atau jaringan kompleks atau kompleks network yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Nah,
Nah, keempat itu ada receiver atau penerima. Di sini receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Nah, gambar yang terakhir di situ ada destination atau tujuan. Nah, di sini apa? Di sini menangkap data yang dihasilkan oleh receiver, seperti itu. Kita masuk pada tipe channel transmisi dan kecepatan transmisi data. Nah, si tipe channel transmisi ini memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu tipe transmisi satu arah. Yang kedua ada tipe transmisi 2 arah bergantian. Yang ketiga adalah tipe 2 arah serentak. Nah, seperti itu. Kita lanjut pada kecepatan transmisi data. Di sini memiliki 3 poin. Yang pertama, high speed network, yang kedua ada medium speed network, dan yang ketiga adalah low speed PC network. Berikutnya adalah terdapat beberapa jenis kabel yang digunakan untuk media transmisi. Di sini ada 2 nih, yaitu coaxial kabel, fiber optic kabel. Nah, yang pertama itu adalah kabel yang dibungkus dengan metal lembek. Kabel ini memiliki tingkat transmisi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabel biasa. Namun harganya relatif lebih mahal dibandingkan kabel biasa. Nah, yang kedua yaitu adalah fiber optic kabel. Nah, di mana jenis kabel yang terbuat dari serabut kaca atau optical fiber yang tipis dengan diameter sebesar rambut manusia. Nah, fiber optic kabel memiliki tingkat kecepatan pengiriman data 10 kali lipat lebih besar dari coaxial. Nah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Jika ingin bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan kamu tugas. Nah, tugas yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan mengenai tipe channel transmisi dan kecepatan transmisi data secara lengkap dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan mengenai karakteristik dasar komunikasi data dengan menggunakan bahasa kamu sendiri. Nah, kerjakan di dalam double folio. Kumpulkan di hari Sabtu dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke? Yang sudah ditentukan. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pertemuan kita yang berikut-berikutnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.